Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat serta hidayahnya sehingga kami di sini masih bisa melanjutkan memaparkan materi. Di sini kami dari kelompok 5 beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri Sarmila dan rekan saya Risma akan memaparkan materi mengenai kias. Langsung saja pemaparan pertama akan dipaparkan oleh saya. Pengertian kias. Kata kias ini diambil dari bahasa Arab, yaitu kasa yang artinya mengukur. Kias menurut ulama ushul didefinisikan sebagai menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum kias. Dasar hukum kias ini terbagi menjadi beberapa, yaitu ada Al-Quran, Al-Hadis, perbuatan sahabat Nabi, dan akal. Yaitu yang pertama adalah dasar hukumnya Al-Quran. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 56 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasulnya dan ulil amri kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat dengan sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya. Dari ayat di atas itu diambil pengertian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar menetapkan segala sesuatu berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kedua dasar hukumnya yaitu ada hadis. Di sini Rasulullah SAW melantik Mu'adz bin Jamal sebagai gubernur Yaman. Beliau bertanya kepadanya, bagaimana cara kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu? Mu'adz menjawab, akan aku tetapkan berdasarkan Al-Quran. Jika engkau tidak memperolehkannya dalam Al-Quran, Mu'adz berkata, akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah. Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah, Mu'adz menjawab, aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh. Setelah itu Mu'adz berkata, lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberi petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhoi Allah dan Rasulnya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi. Dasar hukum yang ketiga yaitu ada perbuatan sahabat Nabi. Para Nabi SAW banyak melakukan kias dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nasnya. Seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Menurut para sahabat, Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah dibandingkan sahabat-sahabat yang lain, karena dialah yang disuruh Nabi SAW mewakili beliau sebagai imam sholat di waktu beliau sedang sakit. Jika Rasulullah SAW ridho Abu Bakar mengganti beliau sebagai imam sholat, tentu beliau lebih ridho jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintah. Sedangkan dasar hukum yang terakhir yaitu ada akal. Di sini itu tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan syara bagi
kemaslahatan manusia. Dalam itu setiap peristiwa ada yang diterangkan dasarnya dalam nas dan ada pula yang tidak diterangkan. Peristiwa yang tidak diterangkan dalam nas atau tidak ada nas yang dapat dijadikan sebagai dasarnya, ada yang ilatnya sesuai benar dengan ilat hukum dari peristiwa yang ada nas sebagai dasarnya. Menetapkan hukum dari peristiwa yang tidak ada nas sebagai dasarnya ini sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan berdasarkan nas karena ada persamaan ilatnya. Diduga keras akan memberikan kemaslahatan kepada hamba. Sebab itu tepatlah kiranya hukum dari peristiwa itu diterapkan dengan cara kias. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Adapun rukun-rukun kias ada 3, yaitu als, far'u, dan illat. Yang pertama, als. Als atau al-als merupakan sumber hukum yang berupa nas-nas yang menjelaskan tentang hukum atau wilayah tempat sumber hukum. Al-als juga dapat dimaknai sebagai sumber yang menjelaskan hukum yang dipergunakan sebagai kias dan far'u atau cabang atau yang mempunyai sasaran hukum. Al-als atau sumber hukum yang digunakan dalam kias adalah nas, yaitu Al-Quran dan hadis atau ijma. Nah, hal ini juga mengandung pengertian bahwa tidak diperbolehkannya mengkiaskan sesuatu dengan hukum yang ditetapkan melalui kias. Contoh als yaitu diharamkannya whisky atau minuman keras lainnya dengan mengkiaskan kepada khamar. Maka al-als itu adalah khamar yang ditetapkan hukumnya yaitu haram melalui nas Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Pembatasan sumber hukum dalam kias ada beberapa. Yang pertama, nas hukum merupakan sumber hukum dan dasar dari segala hukum, sedangkan sumber hukum yang lain apapun bentuknya bergantung pada nas tersebut. Dengan demikian, nas hukum harus dijadikan sebagai dasar bagi bangunan kias. Yang kedua, nas hukum dengan berbagai bentuk dan kemungkinan kandungannya mengandung isyarat adanya ilat. Nah, dengan menggunakan pemahaman isyarat, kita dapat menggunakan ilat. Contoh ilat dalam khamar Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 adalah memabukkan sehingga dapat mengkiaskan sesuatu yang bersifat memabukkan dengan hukum khamar yaitu haram. Dan yang ketiga yaitu sesungguhnya kias sendiri berpegang dengan nas Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian rukun kias yang kedua yaitu far'u. Far'u atau cabang adalah objek yang akan ditetapkan hukumnya yang tidak ada secara tegas hukumnya di nas Al-Quran dan hadis maupun ijma. Al-far'u adalah kasus yang akan diketahui hukumnya melalui kias. Nah, untuk menentukan kias yang benar, far'u memiliki beberapa persyaratan, di antaranya yaitu terbentuknya ilat als secara sempurna dalam far'u baik secara persis atau disertai tambahan. Kemudian diisyaratkan dalam far'u tidak adanya dalil qati yang bertentangan dengan far'u. Kemudian tidak hanya hadis ahad yang bertentangan. Kemudian far'u menyamai als dan hukum far'u menyamai hukum als. Nah, kemudian hukum far'u tidak manus atau dijelaskan berdasarkan nas dengan hukum yang sesuai atau berbeda dengan qiyas. Kemudian yang terakhir, hukum far'u tidak boleh mendahului hukum als. Kemudian rukun qiyas yang ketiga yaitu ilat. Nah, secara etimologi, ilat berarti nama bagi sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya. Misalnya penyakit itu dikatakan ilat karena dengan adanya penyakit itu
tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit. Kemudian secara terminologi ada beberapa definisi ilat yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih. Nah, mayoritas ulama Hanifiyah sebagian ulama Hambaliyah dan Imam Ba'iddawi atau tokoh usul fikih Syafi'iyah merumuskan definisi ilat suatu sifat yang berfungsi sebagai pengenal bagi suatu hukum. Sebagai pengenal suatu hukum, apabila terdapat suatu ilat pada sesuatu, maka hukum pun ada. Nah, karena dari keberadaan ilat itulah hukum itu dikenal. Karena kalimat sifat pengenal dalam rumusan definisi tersebut menurut mereka sebagai tanda atau indikasi keberadaan suatu hukum. Misalnya, khamar itu diharamkan karena sifat memabukkan yang terdapat dalam khamar. Nah, adapun jumhur ulama menetapkan 5 syarat mengesahkan ilat menjadi dasar qiyas, yaitu ada 2. Yang pertama, ilat harus berupa bersifat yang jelas tampak, sehingga ia menjadi sesuatu yang menentukan. Contohnya itu adanya status keturunan atau nasab karena adanya ilat hubungan suami istri yang melakukan hubungan seksual atau adanya pengakuan. Nah, kedua ilat tersebut adalah jelas dan tegas. Kemudian ilat harus tegas, tidak berpengaruh oleh perubahan individu, situasi maupun keadaan lingkungan dengan suatu pengertian yang dapat mengakomodasi seluruh perubahan yang terjadi secara definitif. Nah, contoh memabukkan adalah ilat diharamkannya khamar dengan suatu anggapan bahwa khamar sendiri biasanya memang memabukkan. Kemudian contoh penggunaan metode qiyas. Nah, langsung saja, ketika seorang mujtahid ingin mengetahui hukum yang terdapat pada bir, whisky atau tuak, kemudian setelah seorang mujtahid merujuk kepada nas Al-Quran, ternyata tidak ada satupun nas yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Maka untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara qiyas, yakni mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan oleh hukumnya berdasarkan nas, yaitu perbuatan minum khamar yang diharamkan berdasarkan firman Allah yang artinya, hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Nah, zat yang memabukkan itulah yang menjadi penyebab diharamkannya khamar. Haramnya meminum khamar tersebut berdasarkan ilat hukumnya yakni memabukkan. Maka setiap peminum yang terdapat di dalamnya yang ilatnya sama dengan khamar dalam hukumnya, maka minuman tersebut adalah haram. Nah, dengan demikian mujtahid tersebut telah menemukan hukum untuk bir, whisky atau tuak, yaitu sama dengan hukum khamar. Karena ilat keduanya adalah sama, kesamaan ilat antara kasus yang tidak ada nasnya dengan hukum yang ada nasnya menyebabkan adanya kesatuan hukum. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.